Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas terkait dengan rangkaian N, OR, dan rangkaian NOT. Nah, sebelumnya rangkaian N dan rangkaian OR serta rangkaian NOT ini merupakan suatu gerbang logika yang digunakan untuk pemrosesan digital. Jadi, kalau misalnya suatu sistem digital itu biasanya pasti menggunakan eh, rangkaian-rangkaian yang telah digunakan baik itu AND, OR, NOT, NAND, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih singkat atau lebih simpelnya terkait dengan rangkaian AND, OR, dan rangkaian NOT. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang rangkaian AND. Teman-teman udah ada yang tahu belum terkait dengan rangkaian AND? Atau sebelumnya sudah pernah mempelajari terkait dengan rangkaian AND? Jadi, rangkaian N itu adalah suatu rangkaian yang memiliki keluaran satu atau output satu apabila semua inputnya bernilai satu. Jadi, maksudnya itu, apabila semua inputnya itu bernilai satu, maka outputnya akan satu. Tapi, selain itu, maka hasil outputnya adalah nol. Seperti misalnya, inputnya itu 01, maka itu bernilai 0. Seperti itu. Nah, di sini kita akan melihat simbol rangkaian analog serta tabel kebenaran dari rangkaian N ini. Pertama, kita akan membahas simbol. Nah, simbol pada rangkaian N ini yaitu seperti ini. Nah, di sini dapat teman-teman lihat untuk dari simbolnya sendiri itu seperti ini. Nah, kalian jangan sampai terbalik antara N dan OR ya. Karena kalau rangkaian N ini lurus, sedangkan rangkaian OR ini melengkung ke dalam. Jadi kalian harus mengingat simbol-simbol dari suatu gerbang logika. Nah, di sini terdapat dua input X dan Y dan memiliki keluaran Z. Nah, di sini itu sebenarnya input dari suatu gerbang itu bisa lebih dari dua. Pokoknya itu minimalnya dua, dia bisa lebih dari dua. Nah, di sini bisa teman-teman lihat seperti yang telah kita analogikan tadi, simbol input X dan Y itu harus memiliki nilai 1 untuk mendapatkan keluaran 1. Nah, di sini kita bisa menganalogikan Z sama dengan X dikali Y. Nah, kenapa dikali Y? Karena ketika salah satu inputnya itu bernilai 0, maka hasilnya akan 0. Jadi di sini misalnya X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 1. 0 dikalikan dengan 1 itu hasilnya adalah 0. Sedangkan ketika kedua inputnya itu bernilai 1, maka 1 dikali 1 hasilnya adalah 1, seperti itu. Nah, di sini IC yang digunakan untuk pemrosesan N itu adalah 7408. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari rangkaian analognya. Nah, di sini terdapat suatu rangkaian yang dihubungkan dengan dioda seperti itu. Jadi A dan B ini merupakan input. Nah, selanjutnya input ini misalnya ini inputnya itu tadi 0, sedangkan B-nya 1 misalnya. Nah, VCC ini akan mengalir atau arus itu akan mengalir dari tegangan dari VCC ke ground atau dari yang tinggi ke yang rendah gitu. Jadi di sini ketika ada salah satu input yang 0, maka dia akan diteruskan menuju A gitu. Kenapa diteruskan menuju A? Karena A itu ketika 0 itu bisa diibaratkan seperti ground gitu. Maka dia akan berjalan menuju ground gitu. Apabila dia di sini 1, misalnya B-nya itu bernilai 1, maka arusnya itu tidak akan mengalir ke B. Kenapa? Karena itu tidak ada perbedaan arus gitu. Jadi dia tidak akan mengalir. Jadi dia akan mengalir menuju A. Nah, sedangkan outputnya itu nanti akan menghasilkan nilai 0. Karena arusnya itu sudah diarahkan menuju A gitu. Sedangkan ketika kedua inputnya ini bernilai 1, A misalnya 1, B misalnya 1 juga, maka arus tidak akan mengalir menuju A ataupun menuju B karena dia udah sama-sama memiliki arus gitu. Maksudnya arusnya itu sudah sama, jadi dia akan mengalir menuju output gitu.
Nah, seperti itu sekiranya terkait dengan rangkaian analog dari gerbang N. Nah, selanjutnya untuk tabel kebenaran seperti yang kita jelaskan tadi, nilainya itu akan bernilai, outputnya itu akan bernilai 1 ketika semua input bernilai 1, sedangkan selebihnya itu akan bernilai 0, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat datasheet dari IC 7408. Nah, di sini kalau misalnya kalian kan belum pernah melihat IC ya. Nah, di sini IC 7408 itu kira-kira seperti ini. Jadi di IC-nya itu tertulis 7408 gitu. Nah, di sini itu biasanya ada cekungan gitu. Cekungan itu untuk menentukan yang mana sih nanti yang akan jadi 1, 2, yang mana yang akan menjadi input, yang mana jadi output gitu. Nah, kalau dari IC 7408 ini sendiri, itu kita akan memiliki 4 gerbang gitu. Jadi di dalam IC itu terdapat 4 gerbang N gitu. Nah, di sini ada pin 1, pin 2 ini sebagai input, sedangkan pin 3 itu menjadi output. Nah, begitu untuk cara pembacaan dari IC gitu. Jadi misalnya kita ngelihat dari sini. Jadi pin 1 dan pin 2 ini menjadi input dari gerbang pertama, sedangkan pin 3 itu menjadi output untuk gerbang pertama, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk 4, 5 itu akan menjadi input gerbang kedua, dan 6 menjadi output gerbang kedua. Begitu untuk seterusnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan rangkaian OR. Nah, rangkaian OR itu apa sih? Rangkaian OR itu merupakan rangkaian yang memiliki keluaran 1 apabila terdapat salah satu saja yang bernilai 1 gitu. Jadi misalnya ada satu input yang bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1, seperti itu. Nah, di sini kita lihat simbolnya seperti yang kakak bilang tadi. Kalau misalnya simbolnya itu perbedaannya sangat tipis antara N dan OR. Kalau misalnya N tadi di sininya lurus, maka maka OR di sini melengkung gitu. Nah, sedangkan untuk menganalogikannya itu seperti penjumlahan. Jadi, kalau misalnya X-nya ini bernilai 0 dan Y-nya itu bernilai 1 misalnya, maka 0 ditambah 1 itu maka hasilnya adalah 1. Nah, kalau misalnya 1, 1, misalnya kan berarti 2 ya. Berarti di sini kita nganggapnya itu cuman pilihannya itu antara 1 atau 0. Berarti Z-nya itu adalah 1. Nah, itu untuk menganalogikannya. Jadi, apabila ada salah satu saja di antara inputnya yang bernilai 1, maka outputnya adalah 1. Nah, sedangkan untuk rangkaian analognya yaitu seperti ini. Nah, ini sebenarnya berbeda tipis ya dari yang tadi. Kalau dari yang gerbang N, dia mengarah dari VCC. Kalau misalnya dari OR, rangkaian OR berarti dari ground. Jadi, kita melihatnya itu misalnya di sini inputnya itu 1, 0, misalnya A bernilai 1, B bernilai 0. Jadi dia akan diarahkan oleh dioda itu kalau misalnya di sini 1, maka di sini kan terdapat resistor. Nah, berarti dia akan mengarah ke output, berarti nilainya itu 1. Sedangkan kalau misalnya 0 kan dia udah sama ya, berarti ya udah, yang penting ada salah satu saja yang bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Kenapa dia tidak masuk ke sini? Karena dia dihambat oleh resistor, jadi dia lebih mengarah ke output. Sedangkan untuk tabel kebenarannya yaitu seperti yang terlihat di sini, ada salah satu saja yang bernilai 1, maka outputnya adalah 1. Selanjutnya untuk IC yang digunakan pada rangkaian OR ini yaitu 7432. Ini sebenarnya selain IC yang disebutkan di sini masih banyak macam-macam IC yang lain ya. Misalnya ada yang 3 input atau yang lainnya itu ada sebenarnya. Nah, di sini kita akan membahas yang sering digunakan pada praktikum itu 7432, yaitu memiliki 2 input dan 1 output. Nah, di sini kita lihat untuk IC-nya itu 7432. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman
melihat bagaimana sih cara menentukan kalau ini tuh rangkaian ini tuh merupakan IC N nih, ini merupakan IC OR nih. Nah, itu dengan melihat kode yang terdapat pada IC. Nah, untuk menentukan dia yang mana yang kaki pertama, yang mana kaki kedua, itu dilihat dengan cara melihat cekungan yang ada di IC-nya gitu. Nah, di sini sama seperti N ya, untuk gerbangnya, gerbang yang terdapat pada IC itu ada 4, 1, 2 sebagai input dan 3 sebagai output, begitu juga seterusnya. Oh iya, dan di sini setiap IC itu memiliki VCC dan ground. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya memasukkan, misalnya nih teman-teman ingin menggunakan IC OR, tapi hanya memasukkan input sama output tanpa menggunakan ground dan VCC, berarti itu nggak akan berjalan gitu, karena IC-nya itu juga membutuhkan tegangan dan dia juga membutuhkan ground supaya dia mengalir arus yang terdapat pada IC gitu. Nah, selanjutnya kita bahas rangkaian not. Nah, pada rangkaian not ini, apa sih rangkaian not itu? Nah, rangkaian not ini tidak seperti yang tadi ya, apabila ada nilai 1, maka dia bernilai 0 gitu, atau yang lain. Nah, kalau rangkaian not ini malah membalikan. Kalau misalnya tadi inputnya 1, berarti outputnya 0. Kalau misalnya outputnya 0, berarti rangkaiannya 1. Maka outputnya 1 gitu. Sedangkan untuk simbolnya yaitu seperti ini. Jadi seperti segitiga, dia mirip dioda ya, tapi kan kalau dioda ada garis di sini. Sedangkan kalau untuk not dia ada bulat di habis dari segitiga. Nah, di sini ada input, nah ini ada output. Nah, untuk IC yang digunakan yaitu ada IC 7404. Nah, untuk rangkaian analognya ini menggunakan transistor ya. Transistor itu merupakan ada emitter, base, dan kolektor. Nah, di sini kita menggunakan rangkaian menggunakan transistor NPN. Dari mana kita tahu NPN dan PNP-nya itu tergantung dari arah panah ini. Di sini itu biasanya ada arah panah, ada yang masuk, ada yang keluar. Kalau misalnya keluar, ini artinya itu adalah transistor NPN. Nah, sedangkan untuk tabel kebenarannya seperti ini. Ketika inputnya 0, maka outputnya 1. Ketika inputnya 1, outputnya 0. Nah, sedangkan untuk IC sama seperti sebelumnya, terdapat pada IC-nya untuk kodenya, sedangkan untuk gerbang yang terdapat pada IC itu ada 6. Nah, pada 7404 ini terdapat 6 gerbang, sedangkan pada 7408 sama 7432 tadi ada 4 ya. Sedangkan kalau di 7404 ini ada 6. Ada 6. Jadi satu misalnya sebagai input, berarti 2 outputnya seperti itu. Nah, di sini sekarang kita akan mencoba untuk membuat rangkaian N, OR, dan NOT. Di sini kita akan membuat project. Jadi di sini new project. Nah, di sini tunggu prosesnya hingga muncul seperti ini. Nah, di sini bisa kita buat rangkaian N. Nah, di sini digunakan untuk penyimpanannya di mana gitu. Misalnya kita menyimpan di D untuk rangkaian N, OR, dan NOT. Misalnya. Terus kita nyimpannya misalnya di sini. Nah, berarti select folder. Nah, selanjutnya tinggal next saja. Nah, nanti kita lihat apa saja sih yang dibutuhkan untuk yang pembuatan N. Tadi ada dioda. Nah, kita bisa nyari begini aja atau 7 bentar. Oke, misalnya kita akan mencari dioda. Misalnya nih kita nggak tahu nih kodenya apa, berarti tinggal
mencari aja misalnya diode. Nah, nanti ini tinggal kalian cari yang sesuai sama yang tadi kalian lihat. Misalnya kayak gini, bisa kalian pakai, atau misalnya kalian pakai yang kayak gini, boleh. Tinggal klik 2 kali sampai di sininya muncul. Nah, selanjutnya apalagi tadi yang dibutuhkan untuk pembuatan itu, misalnya kita untuk menentukan input outputnya itu menggunakan logic state. Nah, kalau misalnya di Proteus ini ada yang namanya logic state sama logic bentar. Ada logic state sama logic prop. Nah, logic state itu digunakan untuk input, sedangkan logic prop itu digunakan untuk output. Nah, di sini kita akan menggunakan beberapa komponen ini. Nah, di sini tuh diode-nya kan dari capture-nya kita bisa ngelihat ini arahnya kemana. Nah, ketika kita ingin membuatnya seperti ini, untuk rangkaian N, nah seperti ini, maka kita perlu membalikannya. Nah, itu bisa dengan rotasi seperti ini. Nah, kita membutuhkan 2. Oke. Nah, di sini kalian harus sering-sering menyimpan ya, karena kadang-kadang Proteus itu suka mati sendiri gitu. Jadi kalian perlu sering-sering untuk men-save-nya gitu. Nah, selanjutnya untuk inputnya kita menggunakan logic state. Nah, nanti di sini itu akan dihubungkan. Nah, di sini itu kalian bisa ngelihat. Nah, di sini kan ada kotak nih. Nah, ketika kalian klik itu akan dihubungkan ke sini. Nah, sampai dia ketemu lagi dengan kotak ini. Nah, itu menandakan kalau dia sudah terhubung. Nah, selanjutnya tadi dihubungkan ke VCC. Bentar. Mohon maaf. Mana dia? Nah, di sini dia dihubungkan dengan VCC, terus ada resistor. Oh ya, tadi kita lupa menambahkan resistor. Nah, kalau di sini resistor itu res ya tulisannya, tinggal enter. Nah, nanti kita inginnya itu dia berdiri, berarti bisa juga dengan rotate di sini. Nah, di sini kan ada nih 10 kilo ohm. Nah, itu kan terlalu besar. Jadi ini kita kecilin aja, jadi misalnya 220. Nah, nanti ini akan dihubungkan ke tiap-tiap dioda. Nah, nanti dari sini akan terhubung ke logic probe. Nah, ini kalian gambar sesuai dengan rangkaian yang terdapat pada rangkaian analog ya. Nah, di sini nanti kita akan membutuhkan VCC. Nah, VCC-nya itu kita ambil pada terminal apa ini? Terminal mode. Nah, di sini ada power. Nah, tinggal power ini dihubungkan dengan resistor. Nah, ketika kalian jalankan, nah ini ketika dia 00 maka hasilnya adalah 0. Dan ketika diubah 1 dia tetap akan 0, dan ketika dioda 1 itu bernilai 1 itu tetap akan 0, sedangkan ketika kedua-duanya bernilai 1 maka di sini akan berubah menjadi 1. Nah, itu yang dimaksud dengan rangkaian N. Nah, misalnya nih, kita juga akan langsung mencari rangkaian N dengan menggunakan IC misalnya, dengan menggunakan gerbang logika. Nah, kalian bisa nyari N begini aja, atau kalian juga bisa menggunakan 7408 sesuai dengan kode IC-nya. Misalnya kita menggunakan 7408 ya. Nah, di sini kita akan menggunakan 7408. Oh iya, ini di stop dulu ketika akan menambahkannya. Nah, terus di sini kalian tinggal mengambil logic state dan logic probe, dihubungkan keduanya. Nah, di sini logic state berfungsi sebagai input dan logic probe berfungsi sebagai output. Nah, di sini tinggal dijalankan. Ketika 010 bernilai 0, ketika 01 bernilai 0, 11 bernilai 1. Nah, seperti itu untuk rangkaian N. Nah, misalnya nih, kita udah selesai ini, kita misalnya mau buat lagi untuk rangkaian OR. Sebenarnya bisa kalian misalnya buat dari rangkaian tadi juga bisa, tapi kalau misalnya dibuat project lagi itu bisa juga seperti itu.
misalnya rangkaian OR. Penyimpanannya itu disesuaikan saja dengan kemauan kalian menyimpannya di mana. Asal ya tadi harus sering-sering di save. Kadang ketika kalian mengerjakan itu bisa aja dia tiba-tiba mati gitu. Nah, kita misalnya menggunakan tadi dioda. Nah, di sini sebenarnya macam-macam dioda ada banyak ya. Nah, di sini kita pakai yang device, terus logic state, dan logic probe S. Nah, ini sampai di sininya ditambahkan ya, sampai dia menambah gitu. Kalau enggak, kalian klik 2 kali berarti harus diulang lagi gitu. Logic probe. Ini yang big aja biar semakin kelihatan. Nah, nanti kita juga akan menggunakan gerbang OR, berarti 7432. Oke, cuma ini ya. Nah, selanjutnya kita harus ingat lagi, tadi itu gerbangnya seperti apa sih? Nah, seperti ini. Hampir mirip dengan gerbang N, tapi di sininya diarahkan ke ground. Berarti tadi butuh resistor, lupa. Resistor. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan 2 diode. Nah, ketika kalian ingin mengubahnya, memindahkan posisi misalnya, itu bisa dengan drag object. Nah, misalnya kalian ingin rapi gitu terlihatnya. Nah, nanti di sini terdapat 2 logic state. Ini dihubungkan. Nah, nanti juga terdapat 1 logic probe. Nah, ini nanti akan dihubungkan ke resistor. Nah, ini sebenarnya untuk penataannya kalian boleh terserah ya. Tapi semakin rapi semakin bagus gitu. Nah, di sini kenapa kita perlu mengubah yang 10K? 10K itu kalau misalnya untuk resistor itu biasanya gede ya. Jadi kita perlunya nggak terlalu besar gitu. Jadi diubah aja, bisa 1K atau 220 atau terserah. Nah, nanti ini akan dihubungkan ke ground. Nah, ketika kalian jalankan, misalnya ini 00 hasilnya 0, ketika 01 hasilnya akan 1, dan ketika 10 hasilnya juga 1, dan ketika 11 hasilnya 1. Nah, itu yang dimaksud dengan rangkaian OR. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan 7432. Nah, ini kalau bisa kalian ketika menggambar rangkaiannya itu serapi mungkin ya. Jadi enak gitu untuk dilihatnya. Nah, ketika 0, nah 01, 10, 1, 111. Nah, ini yang dimaksud dengan rangkaian OR. Oke, misalnya kita ngerjain untuk rangkaian notnya di sini aja kali ya. Nah, ketika kalian akan menggeser-geser ini, kalian nggak bisa nih geser-geser begini doang, tapi kalian harus menggesernya dari sini. Misalnya kalian pinggirin. Nah, ketika misalnya kalian juga mau membuat tulisan misalnya. Nah, misalnya gini, kalian ingin membuat teks misalnya. Ini A. Nah, ini bisa. Ini bisa dengan menulisnya di sini. Nanti tinggal di drag. Nah, di sini misalnya mau B. Jadi biar lebih jelas. Nah, kalau bisa ketika kalian ngebuatnya nanti itu ada teks-teks pendukung gini ya. Jadi terlihat jelas apa yang kalian buat. Ini termasuk input kah, ini termasuk output kah gitu. Jadi kalau bisa ada teksnya begini ya. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian. Kita akan membuat rangkaian not. Nah, rangkaian not itu seperti ini. Jadi ada resistor, ada transistor. Nah, kita misalnya nggak tahu nih dia apa kodenya apa. Berarti bisa dengan mengklik transistor aja, coba.
Nah, kalau seperti ini termasuknya NPN. Nah, di sini bisa kita lihat NPN. Ada juga yang PNP. Nah, itu arah panahnya ke dalam, ke arah sini, itu merupakan PNP. Nah, misalnya kita cari di sini PNP. Nah, PNP. Nah, itu arah panahnya ke dalam. Sedangkan untuk NPN itu arah transistornya seperti ini maksudnya. Bisa aja protes itu tiba-tiba mati gitu. Jadi kalian harus sering nge-save-nya. Misalnya kita buat lagi aja kali ya. Nah, berarti rangkaian Nah, di sini kita perlu tadi ada resistor, ada NPN, ada logic state, ada logic probe, dan ada satu lagi itu IC yang akan kita coba 7404. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan transistor NPN. Nah, di sini kita akan menggunakan resistor. Ini diubah jadi 220. Nah, nanti di sini akan dihubungkan ke ground dan satu lagi input. Logic state ini merupakan input. Nah, nanti ini akan dihubungkan. Nah, selanjutnya akan dihubungkan ke ground. Nah, ground itu bisa kalian cari di terminal mode. Nah, di sini ada ground. Oke, nanti kalau misalnya di atas ada power, maaf, di sini ada power. Nah, nanti selanjutnya di logic probe-nya terdapat output. Seperti ini kan gambarnya? Nah, di sini. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika kalian jalankan, ketika hasilnya 0, maka outputnya 1, ketika inputnya 1, hasilnya adalah 0. Nah, ketika kita misalnya menggunakan IC, ini logic probe, ada logic state. Nah, ketika dijalankan hasilnya ketika 0, 1, dan ketika 1, 0. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ini dan yang perlu kalian ingat itu harus sering di save ya, karena bisa aja tiba-tiba protesnya itu mati. Jadi apa yang kalian kerjakan hilang gitu. Mungkin sekian untuk materi terkait dengan rangkaian AND, OR, dan NOT. Selanjutnya silakan dikerjakan tugas sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh bapak-bapaknya. Sekian. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.